Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahridah Harsa, kelas 11 IPA, akan mempresentasikan tentang pelajaran PPKN, yaitu demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari kata demos, artinya penduduk atau rakyat, dan kratos, artinya yang berkuasa atau yang memerintah. Demokrasi sistem pemerintahan di mana rakyat yang memerintah atau berkuasa atau pemerintahan rakyat. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi yaitu adanya lembaga perwakilan rakyat, adanya kebebasan bagi warga negara, perlindungan hak warga negara, pemilu yang bebas, peradilan yang merdeka, serta partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara demokrasi. Yang pertama ada ketentuan dalam Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan alinea keempat Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sejarah perkembangan demokrasi. Demokrasi awalnya dilaksanakan kota Athena, Yunani secara langsung, rakyat diajak atau dilibatkan dalam mengambil keputusan secara langsung. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk masih sedikit, kota Athena masih kecil, dan masalah belum juga kompleks. Dalam perkembangannya, demokrasi dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan. Artinya, rakyat tidak dilibatkan secara langsung dalam mengambil keputusan, tetapi keputusan tersebut diambil oleh para wakil rakyat. Demokrasi ini disebut demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk banyak, kota berkembang pesat, serta masalah sangat kompleks. Macam-macam demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi liberal, kedua ada demokrasi sosialis, ketiga ada demokrasi terpimpin, dan yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang berdasarkan paham liberal atau kebebasan. Dalam demokrasi liberal, keputusan ada pada kelompok mayoritas atau terbesar. Dalam demokrasi ini, kepentingan individu yang diutamakan. Demokrasi sosialis. Demokrasi ini demokrasi yang berdasarkan paham sosialis atau komunis. Paham ini tidak menghargai hak-hak individu. Yang ketiga ada demokrasi terpimpin. Demokrasi yang di dalam mengambil keputusan jika ada dapat membuat keputusan, maka keputusan diserahkan pada pemimpin atau presiden. Demokrasi ini berkembang setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang didasari atau dilandasi Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, asasnya musyawarah mufakat. Jika tidak dapat mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Pentingnya kehidupan demokrasi. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, mengambil keputusan secara bersama-sama, mengakui adanya perbedaan atau pluralisme, tidak memaksakan pendapat atau kehendak, terjaminnya perubahan secara damai, terpilihnya pemimpin yang demokratis, serta menghargai kelompok minoritas. Praktek kehidupan demokrasi. Demokrasi dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Dalam bidang politik, proses pembuatan undang-undang, kegiatan pemilihan, contohnya seperti pilkada dan pilpres, pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD, dan sebagainya. Dalam bidang ekonomi, dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai ketentuan pasal 33 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaku ekonomi yang pertama ada negara atau BUMN, BUMD. Yang kedua perorangan atau swasta, yang ketiga koperasi. Seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bumi, air, dan kekayaan alam merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat, maka dikuasai oleh negara. Budaya demokrasi dan sikap demokratis.
Yang pertama, nilai demokrasi tertanam dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tercermin dalam sikap dan perilaku. Tidak dilaksanakan kehendak, suka musyawarah, mengutamakan kepentingan bersama, menghormati pendapat orang lain, menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama, dan sebagainya. Kedaulatan dan sistem pemerintahan di Indonesia. Kedaulatan rakyat. Yang pertama ada batasan. Dari kata sovereignty Inggris, sovereignty Prancis, supremus Latin, daulah Arab, sovranità Italia artinya kekuasaan yang tertinggi. Kedaulatan rakyat suatu sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam mengambil keputusan. Kedaulatan negara meliputi kedaulatan ke dalam atau intern dan kedaulatan keluar atau ekstern. Kedaulatan ke dalam adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri sendiri tanpa campur tangan negara lain. Untuk mengatur dan mengurus urusan dalam negeri sendiri tanpa campur tangan negara lain. Kedaulatan keluar adalah kewenangan untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain. Kedaulatan negara mempunyai sifat asli, yaitu kedaulatan tidak berasal kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua permanen, kekuasaan tetap ada selama negara masih berdiri. Yang ketiga bulat, utuh, tidak dapat dibagi-bagi. Yang keempat tidak terbatas, tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jenis kedaulatan yang dianut oleh negara Indonesia yaitu untuk mengetahui jenis kedaulatan yang diikuti oleh suatu negara, maka harus diketahui di mana letak kekuasaan tertinggi suatu negara tersebut dalam konstitusi. Kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum. Kedaulatan yang dianut oleh negara Republik Indonesia. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada kedaulatan hukum. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia, negara hukum. Pasal 27, segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. Sistem pemerintahan. Apa sih sistem pemerintahan itu? Yang dimaksud sistem pemerintahan adalah sistem pertanggungjawaban menteri atau kabinet atas pekerjaannya atau tugasnya. Sistem presidensial atau presidensil, sistem di mana menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sistem parlementer adalah menteri atau kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia negara hukum. Yang kedua, negara Indonesia negara demokrasi. Yang ketiga, sistem pemerintahan presidensil. Yang keempat, presiden sebagai kepala pemerintah, sekaligus sebagai kepala negara. Yang kelima, kekuasaan kepala negara terbatas. Yang keenam, sebagai kepala pemerintahan, presiden membentuk kabinet. 7. DPD perwakilan dari provinsi yang dipilih dalam pemilu. 8. Selain DPR, DPD, dan MPR. 9. Kekuasaan membentuk undang-undang pada DPR. 10. Kekuasaan yudikatif ada pada Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Di samping ada Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
11. Pemerintah daerah ada kabupaten kota. 12. Indonesia menjalankan otonomi luas dan bertanggung jawab. 13. Sistem kepartaian adalah multipartai. Yang ke-14, pemilu untuk memilih DPR, DPD, DPRD, dan Presiden. Sekian presentasi saya pada pelajaran PPKN tentang demokrasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.